Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah para ibu-ibu, eyangti dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada Eyang Soeharti, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan beliau, keluarga beliau, dan anak-anak keturunan beliau diberkahi dalam urusan dunia dan akhirat. Dan semoga segala kebaikan Allah Ta'ala curahkan, limpahkan kepada keluarga besar beliau. Amin Allahumma amin. Juga teruntuk kita, semoga Allah Jalla wa'ala juga memberikan kepada kita segala keberkahan, rahmat, dan kebaikan, hingga kita semua kelak diangkat derajatnya menjadi hamba yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita libur sebulan ya, masuk. Hah? Iya, saya maksudnya. Kan bukan kajiannya, kan saya. Berapa 2 bulan? Rasanya 2 tahun. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu dan kita berharap semoga semua hal yang kita upayakan sampai hari ini, yakni berupa amal soli, jihad kita, membangun ketaatan, kesungguh-sungguhan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang sangat besar di hadapannya. Dengannya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari kesalahan atau dosa yang membinasakan. Amin Allahumma amin. Berikutnya juga selalu kita berdoa kepada Allah untuk kita dan seluruh kaum muslimin, khususnya dan umumnya kepada semua hamba-hamba Allah. Semoga selalu diberikan hidayah di atas keimanan, di atas ketaatan, dan memiliki akhlak yang mulia. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat beriring salam tercurahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja Allah Ta'ala menjadikan lisan ini basah untuk memperbanyak salawat kepadanya. Yang kedua, semoga hati ini senantiasa betul-betul jujur, rindu ingin berjumpa dengannya, dan semoga jasad ini diizinkan oleh Allah lelah mengamalkan sunnah-sunnahnya, hingga kita semua diwafatkan di atas sunnah Nabi SAW, dikumpulkan bersama beliau besok di Yaumul Hisab di surga Firdaus, sedekat-dekatnya dengan beliau di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, liburnya saya 2 pertemuan apa ya? Bulan lalu masih ngaji sama saya, masih kan ya? Bab akidah ya, ya kan? Akidah kan betul kan ya? Ah, tauhid ya betul kan? Ya, berarti memang libur 2 pertemuan saya. Yang satu memang tanggal merah kalau nggak salah. Betul ya nggak salah ya. Lebaran atau gimana gitu. Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami di bab Babuz Zuhdi wal Wara'i. Bab zuhud dan wara'. Kita sudah sampai hadis pertama ya, benar ya? Dan masih membahas halal dan haram, betul? Apa belum? Apa sudah? Sudah selesai hadis pertama? Belum, masih panjang itu. Tuh. Yang mencatat aja lupa. Apalagi yang tidak. Apa meneh yang ora teko.
Ustadznya terlambat 20 menit, sebenarnya 20 menit lah. Saya 10 menit urusan ke kamar mandi itu. Gak dibuka catatannya ya Allah. Gak murojaah. Malah deloin handphone sambil giniin jilbab gitu. Ada orangnya, kowong nih. Alhamdulillah, saya ngaku diangkat derajat, diampun dosa-dosa. Bukan dibuka catatan nih. Ya Allah, ketemu catatan nih. Astagfirullahaladzim. Ini catatan belanja nopo catatan utang itu yang digawe ya Allah. Kalau Eyang T saya kasih makzur, saya kasih uzur kalau sudah Eyang Uti itu. Saya kalau udah Eyang Uti itu sudah uzurnya panjang. Yang nom-nom nih gitu. Ayo, gimana Mbak Ani? Masih di sini? Mbak Aninya masih di sini masih. Di, tekan di mau. Gak usah delok catatan wong liyane. Catatan awake dhewe malah didelok di itu mau Itu terus di terakhir malah tanggal dandi catatane. Seingat, ah, iya. Sudah masuk hadis pertama belum? Belum. Oh, belum. Berarti baru muqaddimah, zuhud dan wara. Ya. Belum hadis pertama belum ya? Wara itu sudah pengertian wara sudah, definisi wara. Al-wara'u definisinya wara itu nopo? Sampun apa dereng? Hah? Sudah. Mulali toh? Ya Allah. Itulah jamaah. Ini membuktikan. Dengerin dulu ya. Masih di sini semua. Ini membuktikan itu kalamnya Nabi itu benar. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, karena Gusti Allah niku ngerti kita ini banyak lupanya, maka dikasih doa. Doa ini hanya diberikan buat Nabi Muhammad dan umatnya. Doa itu mohon ampun sebelum berbuat lupa dan salah wis jaluk ngapura nih coba itu. Yang saya udah sampaikan dalil itu, ujung surah Al-Baqarah 286 itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, janganlah kau hukum kami, jikalau kami ini lupa dan kami salah. Belum lupa, belum salah, sudah minta. Lah kalau Allah aja kasih maaf, lo kok Salahuddin nggak kasih maaf? Berarti kan harusnya Salahuddin harus memaafkan. Tapi mau sampai kapan? Lanjut. Ya, udah ketemu catatan nih. Alhamdulillah. Jangan salah, ada jamaah saya tanya materinya nopo, dia jawab materinya yang di tempat liane itu. Ini enggak nggih? Ya, taib. Kita sudah sampai terakhir tadi dibaca sama Mbak Ani itu surah Al-Maidah ayat 87 ya. Ya. Juga ada tiga nasihat dari Nabi supaya kita ini bersemangat dalam hal yang bermanfaat, betul? Bukan ya? Nah, pembagian nafsu ya. Ya, nafsu dibagi tiga. Nafsu amarah bisu, ya. Nafsu lawamah, betul? Yang ketiga nafsu mutmain. Nah, dan itu nafsu yang harusnya kita miliki dan dapatkan. Semoga diberi nafsu mutmainnah di ujung surah Al-Fajr itu. Ya kan kemarin ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafsu jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu. Ila rabbiki kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah. Dengan mendapatkan ridho darinya. Udkhuli fi ibadi. Salah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu menjadi hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Itu nafsu mutmainnah. Kita udah bahas itu. Ya. Itu tentang zuhud kemarin, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu zuhud? Tarkur raghbati fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Zuhud itu meninggalkan segala keinginan yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya untuk kehidupan akhirat. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak boleh sugih. Justru kalau udah sugih blegedu,
kaya, tapi bisa memanage semua pemberian Allah dengan baik, itu berarti tingkatan zuhud tertinggi. Kalau orang nyun sewu nggih, kalau orang yang dia ndak mampu alias nyun sewu miskin, zuhud itu wajar gitu loh. Normatif lah, apa yang mau dia inginkan? Wong dia itu sudah maaf adanya kehidupannya demikian, ya hanya fokus ibadah. Tapi kalau sudah kaya raya, keinginan tuh wakeh banget. Betul nggak? Keinginannya banyak dan rata-rata keinginan itu nafsu doang. Bukan sesuatu yang bermanfaat dalam untuk kehidupan akhirat. Itulah zuhud. Sedangkan wara apa kemarin wara? Nah, sudah kan, Mbak? Sudah, tapi jenengan mungkin ndak fokus. Al-wara itu ya, sedangkan wara itu maknanya secara bahasa itu adalah menahan diri. Sedangkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-wara'ul masyru'u tarku ma qad yadurru fid daril akhirah. Sedangkan warok ini tulisannya gini loh, Bu. Warok secara bahasa tadi definisi bahasa apa? Definisi bahasa artinya menahan diri. Boleh menahan diri, boleh atau waspada. Ya Allah, saya nggak bawa lagi nih. Punya saya ketinggalan. Menahan diri atau waspada. Ini namanya warok dari sisi bahasa. Kalau definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu warok? Ini perkataan beliau nih. Warok adalah, nah, kata beliau di tulisan kitab Minhatul Alam ini, wara' itu adalah al-wara'ul masyru'. Wara' secara syariat adalah tarku ma qad yadurru fid daril akhirah. Meninggalkan apa saja yang menjadikan buruknya kehidupan akhirat. Bahasa mudanya berarti meninggalkan yakni ma qad yadurru, apa saja yang menjadi menjadikan keburukan untuk kehidupan akhirat. Jadi warok niku meninggalkan apa saja yang menjadikan keburukan untuk kehidupan akhirat. Ini nama warok menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu warok itu. Warok itu pokoknya apa aja deh. Apa aja secara syariat ya kata beliau. Apa saja yang menjadikan kehidupan akhirat kita itu jadi buruk. Jadi kalau terlalu banyak bermudah-mudahan dan terlalu banyak menikmati hal yang mubah, hal yang boleh, itu berarti kehidupan kita, akhirat kita rugi nggak kira-kira? Ini saya ulangin. Dulu kan pernah saya sampaikan tuh, di dunia ini kalau orang yang alim, ya, kalau orang yang alim kata para ulama, di dunia ini antara yang halal dan yang haram itu lebih banyak yang halal. Paham ya? Paham ya? Yang halal dan yang haram lebih banyak yang halal itu berarti yang diperbolehkan. Paham ini? Lalu halal haram ini turunannya apa? Ada yang dijadikan wajib, itu nggih, ada yang dibenci makruh dan ada yang diharamkan. Paham ya turunannya? Kita bicara halal haram dulu. Jadi intinya yang halal dan yang haram itu banyakkan yang halal. Cuman hanya saja orang-orang yang menghabiskan waktunya lebih banyak menikmati yang halal.
daripada menjadikan ibadah. Itu nanti bisa rugi untuk kehidupan akhirat. Contoh, kita pergi sekeluarga dengan harta yang halal dan baik, wisata dan seterusnya. Misalnya ada kuliner, macam-macam. Halal nggak nih? Halal buatan. Tapi kok saban pekan peng telu, peng papat. Metu terus hilang, hiling, hilang, hiling. Untung nggak hilang. Gitu. Hiling, woi, mang, kuliner, terus halal buatan. Halal. Tapi akhirnya ndak ngaji, nggak kajian. Lupa ini berbuat baik sama tetangga. Itu kan perkara mubah. Kan mubah usah jadi ibadah. Jadi ibadah bismillahirrahmanirrahim keluar dari rumah. Baca doa-doa adab-adab safar. Tapi kalau dalam sepekan tuh safar terus. Hilang hiling terus. Saloka, Celosia, pemeneh. Dieng, Tambi, Solo, Jogja, Jawa Timur, Lombok, tekan Papua. Jalan terus. Biasanya nih maaf ya, ini orang yang nyun sewu, yang OKB biasanya. Karena kan nyun sewu rodok kemaru, ini ono duit ki lunga-lunga terus. Haram nggak haram, tapi waktu dia sia-sia. Berarti dia ndak warok itu. Kalau mau pergi-pergi itu ya, ya semua orang ingin jalan-jalan tuh jemaah. Betul nggak sih? Semua orang tuh ingin refreshing lah, nggak usah hilang-hiling. Emang kita penyakit jiwa healing apa? Kita refreshing lah gitu ya. Tapi ya sekedarnya aja bahasa mudanya nikmati pemberian Allah yang berupa halal ini secukupnya sekedarnya aja. Paham ini? Itu waro itu. Walaupun bahasa lebih oke-nya itu tadi meninggalkan apa saja yang menjadikan keburukan untuk kehidupan akhirat. Artinya pundi-pundi amal kebaikan tuh nggak nambah karena sibuk urusan halal. Nanti kalau sudah sibuk halal nantinya rempet yang makruh, yang dibenci, nggak apa-apa sitik wais yang dibenci. Oh. Lama-lama syubhat dimakan. Dan nauzubillah jatuh kepada perkara yang haram. Itu karena kakek mubah nih. Bu. Kebanyakan perkara yang mubah, yang halal tadi. Hud ya Bu ya. Kalau kita penuntut ilmu ya harusnya sudah dikalkulasi yang demikian. Sudah dihisap, oh saya bolehlah jalan-jalan kalau dulu sebelum dapat hidayah begini sebelum jadi penuntut ilmu, mungkin sebulan itu jalan-jalannya 8 kali. Ya nggak dilarang duitnya akeh lebih. Paham ya? Jadi ada beberapa teman anak saya itu nek ketemu sama fulan-fulan ini di Semarang jarang ketemu, ketemunya itu di airport Amayani kalau nggak di Suta. Jadi sama-sama tinggal Semarang nggak pernah ketemu, ketemunya hanya di airport. Ahmad Yani kalau nggak di Suta, berarti sama-sama sedang baru pulang atau akan pergi ke luar negeri. Itu sebulan itu bisa ketemu sekian kali gitu. Dilarang nggak dilarang oh duitnya akeh. Dan itu bukan urusan kita, paham ya? Ini contoh, kalau orang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal yang diperbolehkan, itu kehidupan akhirat kita merugi nggak kira-kira? Apalagi dengan maksiat. Itulah yang disebut warok. Paham? Paham ibu-ibu? Bahkan ada lagi perkataan para ulama yang dimaksud waro itu adalah pengertian yang lainnya adalah tarkul muharramati wasyubuhati allati la yastalazzamu tarku ma fa'alahu arjahu minha kalwajibatin. Apa itu makna warok berikutnya? Warok itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat. Ya. Meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat. Ya. Hal-hal yang apa? Meninggalkan hal yang haram dan syubhat. Yang mana
hal tersebut yang mana hal tersebut sudah tidaklah dia tinggalkan, tidaklah dia tinggalkan tarku ma fa'alahu. Tidaklah dia tinggalkan karena perbuatannya. Tidaklah dia meninggalkan hal tersebut, tidak akan dia meninggalkannya karena perbuatannya. Paham nggak maksudnya? Ini baru koma loh ya. Meninggalkan hal-hal yang haram dan yang syubhat, yang mana tidaklah dia meninggalkannya karena perbuatannya itu. Paham? Ya. Artinya kalau dia nggak melakukan ya nggak apa-apa gitu loh. Paham maksudnya ibu-ibu? Umat enggak? Oh, nosen geliar-geliar barang gitu. Ini AC-nya tambah akeh loh ini. Ya, saya ulangin ya. Jadi pengertian yang lain, fatwa para ulama, waro itu meninggalkan langsung ceto nih. Kalau tadi kan masih general tuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih umum. Sekarang lebih detail. Waro itu meninggalkan hal-hal yang haram dan yang syubhat, yang mana gimana? Hal tersebut tidaklah dia tinggalkan karena perbuatannya. Jadi memang dia harus tinggalkan karena perbuatannya itu. Tidaklah dia harus tinggalkan itu karena perbuatannya. Arjah minha kal wajiban. Dan ini jelas wajib hukumnya. Dan hal ini sangat jelas karena wajib hukumnya. Misalkan, dia tahu ini syirik. Paham ini? Misalnya di bulan Muharram ini, tak ada bagi kita yang sudah belajar tauhid, belajar ngaji, gak ada mengatakan bulan Muharram ini bulan sial, itu gak ada aja. Justru ini bulan kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Paham ya? Jadi kalau awal tahun ini kita mulai dengan kebaikan, nanti Allah akan tolong kita sampai menutup akhir tahun pun kebaikan. Tapi kalau kita dari awal bulan sudah merasa ini bulan sial, nanti sampai akhir bulan auzubillah sial terus itu. Mana dalilnya? Dalilnya hadis qudsi. Sesungguhnya aku kata Allah sebagaimana prasangka hambaku, kan begitu. Kalaulah dia senantiasa mengingatku, aku akan curahkan kebaikan pada dirinya, aku akan membersamai dirinya. Sebaliknya kalau kita ini suudzon dengan Allah, prasangka buruk dengan Allah, Allah akan menahan segala kebaikan dan Allah tidak akan membersamai kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh kalau kita awali nih bulan ini nih. Ini berarti kita ini kan, maaf ya, bulan Muharram ini bulan Suro. Sebagian orang kita ini tatoyur jadinya, merasa bernasib sial. Itu nggak boleh itu. Itu syirik itu jatuhnya. Paham? Nah, ini tahu nggak baik, kita tinggalkan. Nah, itu namanya warok. Paham? Jadi meninggalkan yang diharamkan dan yang subhat, yang mana apa tadi? Tidaklah dia meninggalkannya karena perbuatannya itu tahu, dia sadar kalau itu haram. Maka ini sangat jelas cetawelo hukumnya wajib. Berarti nggih? Misalkan lagi, ini syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal haramnya. Misalnya suami jenengan atau jenengan, tiba-tiba di meja kantor ada amplop. Paham ini? Amplop di meja kantor apa di bawah meja apa sak meja-meja nih gitu. Paham itu? Atau kadang di dalam lemari lacinya itu ono duite akeh ngoten. Karena kalau transfer rekening ini ketahuan kan gitu. Ya kan? Caranya pinter, cash semua sekarang modelnya gitu. Atau kadang-kadang di keranjang sampah. Sengaja keranjang sampah itu isinya adalah tempat naruh duit. Duit itu. Dia nggak kerja apa-apa, nggak ada eh afwan, tidak ada apa namanya itu, bukan potensi sih, apa namanya, tidak ada pengumuman reward apapun, tidak ada bonus apapun gitu loh. Paham maksudnya? Dia karyawan biasa nih, dia nggak melakukan apa, dia normatif aja. Harusnya kalau kerjanya normatif, gajinya normatif, tiba-tiba di tong itu ada duitnya. Ini kan nggak jelas, nggak haram, nggak halal, nggak jelas, haram nggak jelas, jatuhnya apa? Syubhat. Ini orang yang meninggalkan ini berarti warok. Bukan, alhamdulillah, rezeki ya Allah. Pas ya Allah. Ya Allah. Dengan dalil.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rizki yang tidak disangka-sangka. Tak balik tanya, opo kerjamu opo kok dapat bonus? Kerjamu neng kantor tok, iki dari atasan. Lah iya kan nggak jelas ini. Maka supaya tidak jadi fitnah, ya boleh diterima. Maksudnya itu dikembalikan jadi fitnah. Nanti Anda yang jadi kambing coklat. Kambing coklat. Paham? Kambing merahnya nanti jadinya. Disalahkan ini. Udah terima tapi jangan bawa pulang ke rumah. Paham ini? Kalau di kewe nanti ketahuan. Paham ini? Jangan bersuara karena Anda tinggal di, mungkin Anda bekerja di institusi tertentu yang sistemnya sudah bobrok kayak ngono. Panjenengan nih kok Anda itu kemudian menolak secara frontal, ini Anda bisa jadi kambing merah nanti. Paham ini? Caranya ya bermain cantik gitu. Ya sudah jangan bawa pulang ke rumah. Dan juga jangan mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pakai dual pas pengen ganti handphone iPhone 15 paracetamol. Ya toh, pengen punya Samsung yang lipat ono pas duite 30 juta. Pengen ganti motor 6Max pas ono. Ini opo iki syubhat. Kita nggak ada pengumuman dari awal bulan, nanti akan ada bonus, nanti akan ada begini pekerjaannya. Ini repot. Paham ini? Dan biasanya barang syubhat ini pasti jatuhnya ke maksiat. Minimal hatinya sulit itu mendapatkan nasihat. Hatinya itu kayak membatu gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Apalagi jelas-jelas hal oh. Semoga seluruh kaum muslimin diberi hidayah, dijauhkan dari hal demikian. Amin Allahumma amin. Itulah wara. Apa dia bu wara ya ibu? Apa buatan? Dan kata para ulama, seseorang itu tidak akan mungkin bisa wara kalau dia belum zuhud. Jadi zuhud dia tuntas menurut Allah, maka dia akan ditolong menjadi hamba yang wara. Tapi kalau zuhudnya aja dia belum kena tuh. Dia belum jadi hamba yang zuhud, maka susah untuk menjadi hamba yang wara. Paham? Paham ibu-ibu? Kertas sama botan? Insya Allah ngeleh toh. Ketok dari wajah gue ngeleh, ngono yo ngelak, ngono. Yo sabar toh bu ya Allah. Makanya yo sanguse nek ngaji, sarapan, minimal mangan opo? Telur rebus, jagung rebus, nggak usah saya ngabot-abot. Lanjut. Baik, sudah warok. Lalu pembahasan ini, pembahasan ini nanti akan didetailkan dengan dalil-dalil. Dalilnya di bab ini itu cukup panjang ya. Ada belasan hadis sampai hadis. Insya Allah dalam membahas dan wara, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan para ulama itu menjelaskan wara itu ada 11 hadis nanti ke depannya. Nah, ini kita bahas satu demi satu. Tapi di sini jamaah ada penjelasan ulama sebelum kita masuk hadis pertama. Wa bihadza yatabayyanu anna zuhuda anna zahda ya anna zahda a'la minal wara'i li anna al-wara'a tarku ma yadurru wa zahdu tarku ma la yanfa'u. Wah, malah ini ada yang menafsirkan gini jemaah. Kalau tadi ada pendapat bahwasannya orang itu nggak mungkin bisa warok kalau dia belum zuhud, kan begitu ya? Paham ya? Tidak mungkin dia bisa warok kalau dia belum zuhud. Tapi ada pendapat yang lain lagi. Nggak apa-apa namanya ulama. Maka dalam hal ini sangat terang atau dalam hal ini jelaslah bahwasanya zuhud itu di atasnya warok. Malah ada yang berpendapat zuhud itu di atasnya warok. Kenapa? Karena warok itu meninggalkan yang buruk. Sedangkan zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wah, keren juga nih ulama. Pula kalau ngajinya jelas itu cetong nih. Saya ulangi nih ya. Berarti ada satu kaidah. Kaidah yang pertama apa tadi? Bahwasannya zuhud
itu di atas wara. Kenapa alasannya? Karena zuhud dijelaskan nih. Karena zuhud, karena wara meninggalkan yang buruk. Alasannya apa? Wara itu kan ini tadi meninggalkan hal-hal yang buruk. Buruk itu berarti tadi apa? Haram dan syubhat. Sedangkan zuhud, pendapat ulama nih ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tadi apa misalkan? Terlalu kebanyakan menggunakan fasilitas yang mubah itu loh. Tadi di atas itu loh. Kebanyakan hilang-hiling itu ditinggalkan itu. Bukan nggak boleh loh ya. Bu, masih di sini. Nah, bedanya kenapa zud itu di atas warok? Karena warok meninggalkan hal yang buruk berupa haram dan syubhat. Sedangkan zud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berarti hal yang tidak bermanfaat saja dia sudah tinggalkan. Oke juga gitu loh pendapat ulama ini. Ya oke banget dong ulama loh, kita siapa kan? Tulis dulu nanti akan saya jelaskan. Ini kesimpulan. Jadi memang ada lagi yang berpendapat pokoknya zu itu di atas warok. Berarti sebaliknya kalau orang yang sudah warok nanti dia pasti zuhud. Nah ini ulama yang namanya khilafiyah ya kita terima aja. Intinya zuhud dan warok itu kakak adik gitu aja. Bersaudara. Paham gih? Dan zuhud dan warok ini bapak ibu-ibu ini target kita ya. Menjadi hamba yang zuhud dan warok itu target. Jadi hasil kajian kita, hasil menuntut ilmu kita menjadi hamba yang zuhud. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jangan kebanyakan menikmati perkara dunia. Yang nggak ada tambahan, tabungan, atau deposito kebaikan di akhirat. Itu ditinggalin. Paham, Bu? Kalau warok jelas yang haram dan syubhat dia tinggalkan. Itu namanya warok. Nah, ini nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Malah ada ungkapan begini nih. Li'anna al-asya'a thalathatal anwa, thalathata anwa'i. Karena sesungguhnya dalam perkara ini terbagi tiga hal. Nggak usah ditulis. Ini dengerin aja. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, karena sesungguhnya dalam hal ini terjadi tiga hal atau tiga jenis. Minha di antara ma yadurru fil akhirah. Ma yadurru fil akhirah. Apa saja yang menjadikan akhirat kita itu buruk. Wa minha ma yanfa. Dan apa saja yang menjadikan akhirat itu enggak bermanfaat. Wa minha ma la yanfa wa la yadurru. Dan apa saja yang tidak bermanfaat dan tidak buruk untuk kehidupan akhirat. Nah, maksudnya gini. Jadi ternyata kalau orang sudah zuhud dan warok, itu akhirnya dia itu tergolong dalam tiga hal. Kok ono sing gliar-gliar turun. Sholat malamnya kenceng, sholat malamnya luar biasa kayaknya tadi malam. Dari jam 2 husnuzan tau jam 3 sampai subuh dia Masya Allah subuh rapi-rapi masa anaknya ya Allah terus datang sini tadi jam paling lambat jam 9 gitu kan pas udah capek pas cari sandaran atau cari konco Alhamdulillah ya Allah nikmat itulah ustadznya gurunya harus ngerti ya kondisi panjenengan ya Allah gimana yang lanjut. Ini sing gliar-gliar malah bukan eyang, sing ngenom gitu ya Allah. Wes ndak usah tak sebut wonge, pokoknya ngerti dewe. Jadi gini, kalau orang sudah zuhud dan warok, mesti apa dia? Ma yaduru fil akhirah. Pasti dia
berusaha meninggalkan hal-hal yang buruk untuk kehidupan akhiratnya. Dan dia apapun tidak meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atas dirinya. Jadi kan pilihannya dua. Kalau orang itu zuhud atau warok, pilihannya dua. Misalkan, saya ulangin. Kalau dia warok, berarti dia meninggalkan hal yang buruk untuk kehidupan akhirat. Itu berarti warok. Kalau zuhud, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kalau zuhud dan warok jadi satu, kedua-duanya ada pada dirinya. Apa saja yang tidak ada kemanfaatan apa saja yang tidak ada kemanfaatan untuk kehidupan akhirat dan apa saja yang menjadikan akhiratnya buruk dia tinggalkan. Berarti kalau punya zuhud dan warok kan Masya Allah itu. Dan ini prosesnya cukup panjang. Betul nggak? Hitungannya awak idewi. Kecuali yang ditolong oleh Allah dipercepat. Kadang-kadang ya maaf ya jemaah, kita udah ngaji aja. Kenapa sih? Maaf, kenapa sih? Itu juga buat saya ya. Kalau memang Anda masih mau menikmati musik, itu urusan masing-masing gitu loh. Tapi kenapa masih itu jadikan status? Bang, ada background musiknya. Buat apa? Gitu. Wong saya di rumah nggak dengarkan musik. Kadang-kadang namanya lagi iseng kebuka status orang. Kaget saya dong musiknya. Sak rumah kaget kabeh. Sampai saya ketakutan. Sampai gemut. Kuat gitu. Di anak-anak menjadi, iya maaf saya Abi nggak sengaja, wong Abi buka status saya sengaja, kono musiknya itu, aduh, di rumah nggak pernah saya dengarkan, dengan sengaja malah di handphone saya terdengar kan begitu. Kalau kita memang cinta musik, ya untuk misalnya Anda bukan kita, Anda mesti demen dengar musik itu bermanfaat nggak tuh kehidupan akhirat? Enggak, malah bisa jadi madorot itu datang kan gitu. Udah untuk diri Anda aja, jangan libatkan orang lain untuk apa ya, mendengar dan menikmati apa yang kita sukai gitu loh. Harta dijadikan status. Gak apa-apa ya, kan udah ngaji. Lanjut, kalau Anda masih senang, ya buat Anda saja. Jangan orang lain menikmati itu. Kalau misalnya nanti pun sudah sampai satu tingkat, sudah ditinggalkan semuanya, itu Masya Allah, Zen. Itu Masya Allah. Apa? Zen. Itu ya kode uniknya pesantren ya. MMQ Zen. Gitu ya. Mantap. Itu maksud. Paham ini di sini ya, Ma? Paham? Jadi kalau Anda masih suka musik ya buat Anda aja udah. Masih mau menikmati ya buat Anda. Jangan libatkan orang lain. Oh, saya pas buku, saya sampai respon saya begitu. Kan saya kan takut jadi gitu kan. Gitu. Abi, astagfirullah, astagfirullah. Sampai nah, langsung saya istighfar saya itu. Ya saya tak buka lah yang gue lah. Paham ini? Wong tadinya memang nggak sengaja kadang-kadang kan kebuka, kepencet, jalan sendiri gitu loh jamaah. Ya kan? Nah itu. Ya sekarang saya nih, ya Allah, mudah-mudahan aku tak buka-buka status wong liyane. Pokoknya kalau yang saya pastikan ini gak ada manfaat, saya akan buka sama sekali. Saya takut ya. Saya kepengen saya khususnya yang ngajari Zudan Warok, saya dulu yang bisa mempraktekkan itu. Baru murid-murid saya. Dan kepengen kalau bisa muridnya lebih baik daripada gurunya. Amin Allahumma. Pahamkah? Lanjut. Kalau udah gurunya tarik napas gitu berarti gimana? Abot saja ya. Karena mengajar itu gurunya harus mengamalkan dulu dan kuat di situ, tegak lurus. Allah, apalagi kadang-kadang zaman tahun 90-an tuh fitnah-fitnahnya musik luar biasa itu tahun 90. Ya kan? Kalau tahun 80 90 tuh tutur tinular. Tua banget itu 80-an. 80-an Osin gitu ya. Betul nggak sih? Osin. Kartunnya unyil ngono ya. Anda cinta, semua cinta. Aja
Aduh, repot itu. Kadang-kadang nggak sengaja diingat. Gini saya gara-gara musik jadi kelingan tuh. Itu udah syubhat tuh kayak gitu zaman. Yang nggak suka kita kecil denger jadinya terbawa-bawa sampai sekarang. Itu juga nih ada eyang-eyang dan mbak-mbak di sini ya. Kalau ngajar ini juga tanggung jawab seorang guru. Jangan ngajari anak itu sudah bohong dari kecil tanpa kita sadari. Contoh, menyanyikan lagu Balonku Ada Lima. Itu sudah bohong itu. Coba, ini kan nggak ada musiknya nggak apa-apa, syairnya aja. Coba, balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Terus apa yang pertama? Merah mudi, merah kuning. Apa? Hijau dulu. Hijau dulu. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Terus meletus balon. Kenapa hijau sih? Kenapa meletus balon kuning? Hijau itu kan kesannya kan muslim tuh, Jang. Paham ya? Nina Bubu, anaknya Solahuddin. Dibilang Nina Bubu. Namanya Ani. Nina Bubu kan namanya Sopo Muhammad. Oh, Nina Bubu, oh Nina Bubu. Kalau tidak bubuk dicokot nyamuk. Rumahnya nggak ada nyamuk. Itu sudah harus ditinggalkan. Coba lah dari kecil itu kan langsung terdoktrin tuh. Paham nggak? Momennya jenengan dengerin tempat Bundung Jos. Wes, khatam anak jenengan tuh. Hafal insya Allah. Terus mau buatan? Betul nggak? Iya. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kita zuhud dan wara. Amin Allahumma amin. Taib, kita masuk hadis pertama. Hadis pertama inilah yang akan menerangkan kenapa sih kita harus zuhud dan wara gitu. Qala mu'alif rahimahullahu taala berkata Imam Ibnu Hajar Asqalani anin Nu'mani ibni Bashirin radhiyallahu taala anhuma dari Nu'man bin Bashir ridha Allah taala atasnya dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata atau bersabda wa ahwan nu'manu bi isba'ihi ila udhunaihi. Ya, jadi pokoknya kata Nu'man bin Bashir dia berkata, aku mendengar baginda Rasul bersabda. Nanti di hadis ini itu terbagi beberapa poin. Itu ya, saya hapus ya. Padahal nama-nama warna itu nggak hanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Warna tuh banyak, hijau toska, biru toska, coklat toska, oh nih abu-abu toska. Tabu wis. Angel angel angel. Ngono ya diseneng itu jenengan yang jadi guru TK tuh mbok yo sing apik ngajarine. SD kok ngajarin iku yo sing bener itu ngajarinya. Ya kan? Betul nggak Bu? Kok lebih baik itu mengajarkan nggak apa-apa. Lagu kebangsaan itu malah diperbolehkan. Indonesia Raya. Masa kita nggak mencintai negeri sendiri? Nah, yang bilang haram nanti tak tapai dengan dalil lo ya. Orang Indonesia Raya itu boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Masa kita nggak bangga dengan negeri sendiri? Paham? Wajib. Kita wajib membela NKRI ini. Paham ini? Ahlus Sunnah itu harus membersamai NKRI. Paham ini jemaah? Mau lagu Indonesia Raya, anak-anak jenengan cucu harus. Ini yang udah ngaji sunnah tuh anaknya harus diajari lagu Indonesia Raya loh. Saya aja di pondok itu tak ajari upacara, tak ajari pemimpin upacara. Kalau besok kalau dia nanti ada di TNI Polri, masa nggak tahu apa upacara? Paham? Jualan, oh, salah. Ini ketua kan, ini pas kibra ini saya ini. Beneran nih pemimpin upacara, pimpinan paskibra saya ini alhamdulillah zaman SMA. Paham? Wah, alhamdulillah saya mau daftar BRIMOB itu nggak keterima, kurang 5 senti saya. Beneran itu kalau saya diterima tuh ya nggak jadi, mungkin nggak dai nih. Jadi anggota BRIMOB dulu udah didaftarkan, enggak. Ya alhamdulillah ya, ini yang terbaik.
Ini enggak duwe sunnah, tapi enggak hafal lagu Indonesia Raya. Lah gue tinggal nang endi ge? Mending itu diajar lagu Indonesia Raya. Paham ya, Bu? Jangan dibilang, oh itu subhat Ustaz. Subhat tulisannya yang subhat. Kita harus membersamai negara ini. Kita tinggal di negara kita nggak? Cintai negara ini. Paham? Tapi lagu-lagunya, liriknya aja kan nggak masalah. Hatta kalau ada backsoundnya itu kan urusannya, itu kan apa negara? Ya biarin lah. Negara Saudi itu ada lagu kebangsaannya nggak? Di Yaman ada nggak? Di Mesir ada semua. Paham ini? Tapi jangan dibaca, diamalkan ketika sa'i. Oh, itu kebangetan kemarin itu. Nah, nanti jadi ketahuan. Itu ada tuh sampai ditegur sama Menteri Keagamaan Saudi. Masa lagu ormasnya dibaca ketika sa'i? Wong selawatan dengan nyanyi aja itu harusnya ya jangan lah kalau bisa. Selawatan yang ngomamu wae. Jangan di tempat sa'i kencong-kencong musisan. Benar itu banyak orang Indonesia itu. Kencong-kencong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Buantere. Ya nggak gitu juga. Ini itu tempat ibadah, bukan Anda itu paduan suara di situ. Ada lagi, Allahumma sholli sholatan. Oh, kencengnya astagfirullah. Isin aku. Nek mau kayak ngono aja ning kono, ono tempate nek jenengan mau gitu loh. Nek aku yang mending banyak istighfar. Masih di sini, Bu. Wis ngene iki melek kabeh, ngono. Hadis pertama. Hadis ke-1 dalam zuhud dan wara. Ini sebenarnya ada beberapa poin. Satu, perihal halal. Dua, haram. Gimana ya? Kita, kita coba bagi jadi lebih baik ya. Coba sebentar. Eh, satu halal, nanti dua haram. Ini ada beberapa pembahasan sebenarnya. Tiga itu syubhat. Lalu nanti dijelaskan lagi di sini, yakni perihal masalah hati atau kolbu. Jadi sebenarnya hadis ini kalau mau didefinisikan kepada 4 poin. Nah, nanti halal ini kita akan bahas, haram itu kita akan bahas, syubhat itu kita akan bahas, kolbunya akan kita bahas. Paham, jemaah? Paham ya? Sehingga kalau nanti kita tahu itu apa yang halal dan yang haram, kita nggak gampang nyalahkan orang. Seperti tadi, kalau nggak paham hukum, akhirnya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita diharam-haramin. Paham ini? Itu nggak ngerti itu. Angel, angel. Itu kan perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Paham ini? Bu, bu semangat toh bu, saya mekerok toh bu. Lihat jenengan aku makin ngeleh aku ki. Saya mekerok biar ngeleh ku hilang itu. Ngeleh kayak gitu ya Allah, lihat jenengan kayak ngono ngelongso kayak ngono. Ngelongso salah ya? Nggak semangat maksudnya gitu, nggak mekerok ngono gitu. Mekerok ngaji sang sama itu sing mekerok ngono. Semangat ya. Nah, ini pertama kalimatnya. Dengarkan apa sabda Nabi, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara haram itu pun jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Jadi perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan perkara di antara keduanya ada perkara syubhat. Lalu kata Nabi SAW, nanti kita akan tafsirkan. Maka kita akan baca tafsirnya nanti, sabar. Ya. Lalu Nabi mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah kebanyakan manusia mengetahui perkara ini. Jadi sampai Nabi mengatakan, banyak sekali manusia yang tidak tahu perkara ini. Perkara apa? Halal, haram, dan syubhat. Tidak akan mungkin orang itu tahu syubhat. Syubhat itu apa Ustaz? Gambiang itu, rak jelas. Abu-abu. Oke, halal itu putih, haram itu bajuku berarti. Ya Allah, bu abu jongono atau sebuah berarti iki. Astagfirullahalazim. Baru sadar aku ya. Mending tadi pakai baju warna coklat itu. Iya, ono yang salah iki.
Ojo abu-abu toh Bu. Jadi aku abu-abu sudah pasti warnanya. Halal itu jelas, haram itu jelas, syubhat itu enggak jelas. Jangan no. Yang pakai baju abu-abu mana coba iki? No koncone ora aku. Paham ini? Jangan abu-abu, ya wis abu-abu wis. Halal itu putih, haram itu. Oh kan Bu? Terus syubhat itu abu-abu ngono. Pokoknya nggak jelas itu. Jadi tapi jangan dibilang orang pakai baju abu-abu nggak jelas ngono. Jangan gitu ya Bu ya. Paham? Lah, jadi syubhat ini nggak jelas dia antara halal dan haram. Lah, nggak mungkin orang itu akan tahu masalah syubhat kalau dia nggak ngerti apa itu halal, apa itu paham? Halal haram ini nanti juga dibagi-bagi Bu dalam akidah. Ada yang halal, ada yang haram. Paham ini? Akidah itu paling penting itu pondasi ini. Kemudian nanti turunan fikih. Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, apa yang dihalalkan, diharamkan urusan fikih. Paham ini? Nanti kita lebih kepada misalnya perkara apa? Nah, kita kan cenderungnya nanti perkara fikih lah. Makanan, minuman, terus pakaian, itu nanti perkara ini nanti. Itu fikih namanya. Baru kalau halalnya tahu, nanti haramnya tahu. Paham? Kalau halalnya tahu, haramnya tahu, nanti oh cetok iki. Kalau nggak halal, nggak harus berarti syubhat. Paham? Nah, nanti itu terpengaruh kepada kolbunya. Nah, ini nanti ini belakangan. Paham ini semua? Baik. Yang Nabi mengatakan, tidaklah manusia kebanyakan, jadi banyak sekali manusia tidak mengetahuinya. Lalu Nabi mengatakan, malah famanit syubhati. Saya baca dulu hadisnya ya. Famanit syubhati, maka barang siapa yang takut dengan syubhat, barang siapa yang takut dengan syubhat, faqadis tabara'a lidinihi wa irdih. Maka sungguh telah selamatlah agamanya dan kehormatannya. Saya ulangin, tidaklah kebanyakan manusia mengetahuinya. Gitu kan tadi kan? Maka takutlah kepada perkara syubhat. Maka takutlah kepada perkara syubhat. Kenapa? Faqad istabra'a lidini wa irdi. Barang siapa yang takut dengan perkara syubhat, maka sungguh selamatlah agama dan kehormatan dirinya. Jadi kalau orang yang tidak takut dengan perkara syubhat, pasti agamanya dan kehormatannya tidak selamat. Waman waqa'a fi syubhati. Lalu Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil harami, dan dia terjatuh dalam perkara haram. Saya ulangin, barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia akan jatuh dalam perkara haram. Ria, syubhat ini nih kalau jatuh di sini pasti nanti larinya kemana? Tidak mungkin orang yang jatuh perkara syubhat jatuhnya ke halal itu tidak mungkin. Kayak saya kasih contoh tadi itu loh. Duit dikei neng tong sampah gitu mau. Dilaci terus dia manfaatkan. Nanti pasti jatuhnya ke perkara haram. Habisnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Pasti dosa dan maksiat itu. Paham sampai di sini? Paham gak? Nah, sekarang kita potong hadisnya sampai di situ. Maksud kita hentikan hadisnya sampai di situ. Kita mau bahas masalah yang halal. Misalkan kita berbicara yang halal di sini, kalau diambil oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dan kebanyakan para ulama, mengambil contohnya adalah perkara duniawi kita yang bisa jadi ibadah dan ada hukum fikihnya. Kita ambil perkara halal dulu. Nah, di sini Syekh, saya lihat di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dan para ulama, kalau menjelaskan halal dan haram itu kepada perkara dunia, perhatikan, kepada perkara dunia yang ada nilai ibadahnya di dalamnya dan ada aturan fikihnya. Tahu fikih? Fikih itu aturan hukum. Aturan syariat itu namanya fikih. Misalnya sholat. Sholat kan perintah dari Allah. Aturannya di mana? Dalam hadis. Dan ulama membuat hukum-hukumnya. Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang... Paham Ibu? Sunnah, mana yang makruh. Paham nggak sih? Tenang oh Bu. Ntar lagi saya pulang oh Bu.
Gak semang saya mekrok ngono ki lho. Tambah ngeleh aku. Saestu lho, ngeleh tenan ya jenengan. Astagfirullahalazim. Lanjut ya. Tak tak contohi sisan ya Allah elek aku. Misalnya beliau mengambil contoh misalnya halal jual beli. Jual beli ini halal bukan? Jual beli ini perkara dunia toh. Dunia dan ini bisa jadi ibadah. Ketika apa? Ketika kita menggunakan hukum fikih, ketika kita ini menggunakan syariat Allah dengan fikihnya, dengan aturannya, maka jual beli ini jadi perkara halal. Dalil yang diambil adalah surah Al-Baqarah 275. Ayat 275. Masih di sini kah? Allah berfirman wa halallahu al-bai'. Itu kan barengan satu ayat itu. Wa ahallallahu al-bai'a. Dan Allah menghalalkan jual beli. Paham ini? Ini juga sama, diambil contohnya jual beli juga. Ya, maaf. Yang diambil contoh adalah, maaf, kalau ini halal jual beli, di sini dari Al-Baqarah, nanti di sini saingannya adalah, lawan katanya adalah riba. Riba. Paham? Lalu Allah mengatakan waharramar riba. Saya ulangin, wahallallahu al-bai'a waharramar riba. Udah dibuka dalilnya? Betul nggak? Al-Baqarah 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi sebenarnya riba ini ada kaitannya dengan jual beli atau pinjam meminjam. Paham ya? Paham ya? Paham? Nah, umumnya riba itu yang terjadi di kaum muslim ini karena hukum jual beli awalnya yang yang diselewengkan tau. Paham? Ini jual beli awalnya halal, tapi prakteknya di lapangan jadinya riba. Paham? Beli kendaraan, jual beli nggak? Halal nggak hukumnya? Halal. Bahkan bisa jadi ibadah kalau kita menggunakan jual belinya sesuai aturan syariat. Paham? Sesuai dengan fikih. Tapi nyuwun sewu kalau yang sudah semoga diampuni dosa-dosanya, istighfar taubat, besok jangan diulangi lagi. Lalu syaitan datang mempengaruhi manusia, syaitan bentuk jin dan manusia kolaborasi, featuring. Jadi syaitan jin dan manusia featuring. Buat produk riba, ada leasing, kredit, lagu riba. Mana ribanya? Ribanya, kalau kreditnya itu tidak ada tambahan bunga dan tidak ada sita barang. Paham ini? Paham? Tidak ada denda, tidak ada bunga dan tidak ada sita barang, maka kreditnya sah. Karena kredit itu dalam jual beli itu halal. Hah? Halal. Jadi jual beli ini ada kredit, ada cash, ada kredit gitu, paham? Lah kredit halal nggak? Halal. Karena bagian dari jual beli. Misal saya jual motor Honda, misalnya apa tuh? Jangan nanti Honda semualah Honda yang mana ini kan disaksikan di sini. Dikira saya jualan lagi nanti. Produk tertentu saya jual motor, ceret gitu. Kalau cash, tapi nah juga nggak boleh ngambil dua akad ya. Datang Anda ke saya itu, misalnya memang kredit. Kalau cash di situ tertera. Kalau cash 20 juta, kalau kredit 27 juta dalam jangka 2 tahun. Wajar dong, karena kredit bayarnya penangguhan. Paham? Ya nggak boleh produk halal ini ketika dia jatuh tempo dikasih denda plus bunga. Ini namanya apa? Riba. Kalau dia nggak bisa lunasi, barangnya dijiko sama debt collector. Betul apa nggak? Wus riba pol nih go. Dan awake dhewe ki isin tengah jalan jiko wong
Terus bawa-bawa dari mana ini kan nggak boleh gini. Lah salahnya dewi lah kenapa ngambil sing koyo ngono kalau nyun sewu nggih kalau itu udah pernah terjadi semoga diampuni dosanya oleh Allah. Oh kita nggak tahu jamaah. Paham ini? Oh jadi meneng kabeh. Tumbas serumah, jual beli halal bodan. Dengan kredit halal bodan. Halal. Tapi kalau dia pakai nyun sewu, pakai dendanya ada, bunganya ada, kalau nanti tahun sekian nggak selesai, apa namanya itu disita, itu riba. Apalagi nyun sewu. Mau dilunasi setahun sebelum sampai setahun 2 tahun nggak boleh, kan gitu kan? Betul kan? Ya karena udah dihitung dia nih nggak bati gitu, ngono. Penalti. Nah, itu. Gak apa-apa ya Bu, kalau sudah terjadi nggak apa-apa. Segera dilunasi, saya doakan. Semoga yang masih ada kaitan dengan bank, leasing, KPR. Semoga Allah Ta'ala beri kemudahan. Semudah-mudahnya. Segera selesai. Jangan gali lubang tutup. Amin Allahumma amin. Kalau besok mau beli rumah lagi, mudah-mudahan rezekinya banyak lan barokah. Kalau belum ada duit untuk bisa beli, ya sudah ngontrak saja. Gak usah malu. Masya Allah, ngontraknya malah di Citra Grand sih, San. Mending tuku ngomah langsung kok. Citra Grand tahu kan? Biang lala nu malah tuh nah, kontrak ini kono. Ya ndak apa-apa nek duitnya ono. Langsung 10 tahun dia mending beli rumah. Ya toh? Kalau setahun aja dia misal 150 juta ya ada ya 100 juta ya. Kontrak 200 juta situ setahun. Setahun 200 juta. Tenang nih Bu. Setahun 200 juta kontrak di situ. Nah, kontrak loh Bu. Gue Allah mending tuku rumah dewi aku. Ya misalkan kontrak langsung 3 tahun 600 juta. Mending beli rumah aja daerah sini ada kan ya? Banyak. Wis. Pucang gading loh. Pucang gading murah. Saya itu nih enggak apa-apa. Ya toh? Kenapa sih kita harus malu gitu loh? Di Pelamongan 500 juta mungkin masih ono. Mungkin. Gunung Pati wakeh. Ya. Ungaran apa meneh kuwi. Banyak nih. Jadi kadang-kadang kita ini lifestyle-nya itu keduran gitu loh. Padahal uangan bulanannya itu aja 1,5 juta lebih. Ya, uang kebersihan, uang keamanan. Harusnya kan dipikir dong. Kalau memang kita nggak mampu, jangan kermasu. Kere maca suge. Nun sewu nggih. Ampun kere maca suge. Lo memang nggak mampu kok. Ngaten nggih. Mboten nenten nggih tiangnya nggih. Alhamdulillah. Wonge ra teko nggih. Alias nggak ada. Alhamdulillah. Ampun ker. Nah kalau ker masuk, kere maca suge itu pasti jatuhnya ke sini. Betul nggak? Pasti jatuh sini. Pasti ini gue sudah. Ustadz kalau nggak gini kapan saya miliknya? Yo sabar. Ya saya beli tanah gitu. Alhamdulillah nyicil, ada uang, panggil tukang, bangun dulu pondasinya, ada lagi, bangun lagi pelan, pelan, pelan. Jenengan lihat rumah saya, dicat aja belum dalamnya. Memorono duitnya, biarin aja kok yang ngono. Paham ya? Dulu aja tuh saya nggak pengen pakai ini, ono duit, alhamdulillah dikasih Allah di keramik, pelan-pelan. Rumah aja di dalam hutan toh, lewat kuburan, nggak apa-apa. Hutan jati belakangnya, depan hutan sengon. Yang penting rumah sendiri ndak mumet. Cicilannya tolongan 3,5 juta orang tak bayar. Masuk sekolah ki mumet. Kendaraan wis jebol, semua kabeh lagi. Paham ini? Masih di sini? Senyum-senyum malu-malu nopo. Ono yang pura-pura ndak rungu kayak. Ya kan kalau nggak tahu dimaafkan nggak sama Allah? Dimaafkan. Allah tuh rahmatnya besar, luas. Udah dimaafin. Ini contoh ini. Mau bicara apa? Wis, makanan. Mau pilih mana nih? Makanan ya. Makanan atau minuman dulu? Makanan. Kita bahas makanan sekarang. Ini contoh. Ini jual beli satu. Sekarang makanan. Halal nggak makanan? Hukum dasar makanan halal nggak? Halal semua. Bisa jadi haram karena sebab tertentu. Contoh, makanan dan minuman langsung dah. Makanan dan
Minuman. Halal boten? Halal. Banyak itu dalilnya misalkan. Dalil umumnya misalkan surah Al-Baqarah ayat 22 coba dibuka. Ayat 21-nya kan berbunyi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzal. Betul nggak? وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Betul. Ayat 22. Lembarnya sebelah kiri itu dari tengah ke bawah. Betul. Apa bunyinya? Alladzi gimana? Alladzi ya Allah dibaca atau jamaah? La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firash. Betul kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu bumi sebagai hamparan. Betul kan? Was samaa'a binaa'a. Betul? Dan langit sebagai atap atau bangunan gitu. Atap itu kan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah turunkan dari langit itu air. Betul kan? Air itu hujan. Berarti air itu hukum dasar minum itu hukum hukum dasarnya halal apa haram? Halal. Itu minuman dulu. Wanzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi. Lalu air itu turun ke muka bumi ini fa'akhraja bihi minas tamarat. Lalu Allah mengeluarkan dari bumi itu minas tamarat. Buah-buahan. Rizqal lakum. Rizki bagi kamu. Itu dalil usulnya. Dalil sumber dalilnya itu Al-Baqarah 2, ayat 22 dulu. Berarti minuman dan makanan asal muasalnya halal. Rizki bagi kita. Lalu ada orang yang merusak ini semua. Dan kita harus tahu. Saya kasih contoh ekstrim. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Saya mulai dengan satu. Daun telo. Halal atau haram? Hah? Halal kok haram. Halal. Daun telo ya jelas toh. Halalnya jelas. Halal. Benarku haram kok. Halal. Dibuka A itu dibuka. Halal. Itu salah itu tahsinnya itu. Mana guru kiroatinya? Dibuka salah nggih? Salah dibuka. Kalau Mbah Arwani bahkan dulu nah, dulu Mbah Arwani Allah yarham tuh. Itu kan sanad Quran saya dari Mbah Arwani nih. Dulu tapi juga nggak harus kalau udah tambah lama itu nanti tambahnya nggak harus lebar banget cukup gitu. Ya udah menjadi tahsin malah. Ada guru kirati malu saya di sini. Lanjut nggih. Las kemudian akan dimau lagi aku. Halal. Daun telo halal. Halal nggih. Daun pepaya halal nggak? Nah, itu tumbuh-tumbuhan yang halal. Sekarang ganja. Itu asal muasalnya halal atau haram? Halal. Di sana di Sumatera, daun ganja niku yuk dijadikan sayur. Bahkan nyun sewu, biji ganja itu dijadikan bumbu penyedap masakan itu. Tapi kalau jenengan sengaja untuk jenengan tanam berhektar-hektar, lalu jenengan jual, itu jadi masalah. Tangkap polisi jenengan. Asal muasal daun ganja dan bijinya itu halal loh itu jadi bumbu masakan Padang kalau mau enak itu supaya lebih apa ya dagingnya lebih itu pakainya itu bumbu itu maka orang Sumatera Indonesia gitu bumbunya itu banyak aja mak orang Sumatera di sini menolak ya itu nggak bu iya terus kalau daun ganjanya dipeme tahu dipeme jemur sampai kering terus dijadikan kayak tembakau dilinting tur diisep terus ngefly ki sing haram paham ini paham ya asal muasalnya halal atau haram halal sekarang khomer khomer itu kan berasal dari yang halal awalnya jadi haram misalnya kalau di Medan itu nah ada minuman khomer namanya tua tua itu berasal dari tape yang difragmentasi paham ya fragmentasi itu apa sih
Didiamkan, diendap gitu ya. Terus nanti keluar alkoholnya itu. Paham maksud saya? Nah, tape itu berasal dari apa? Bahasa Jawa tuh telo dewe singkong dewe nggih. Padahal sama-sama ubi. Ubi rambat sama ubi kayu. Gitu nggih. Nah, misalnya di Medan itu udah dari ubi itu kemudian diolah jadi tape. Ada raginya. Kalau sampai di sini halal. Paham? Tapi sengaja dia jadikan itu minuman jadi tua lah. Itu jadi haram. Paham ini? Paham? Anggur. Halal atau haram? Tapi difermentasi jadi minuman haram. Kemudian, misalkan ada lagi apa tamer, korma. Korma itu kalau difermentasi pun dia menjadi haram. Kalau jadi minuman, paham? Bu, paham? Nah, sekarang ada makanan halal. Kemudian ada yang mengatakan jadi haram. Apa itu? Mabuk makan duren. Oh iya, siapa katakan haram? Siapa? Duren itu halal atau haram? Yang haram itu kalau jenengan makan bijinya sampai mati lah, wih haram. Nauzubillah ya. Ya kalau dia mabuk sampai pusing muntah-muntah itu nggak jatuh haram. Itu berlebih-lebihan itu makan. Jadi dia bisa makruhat hukumnya. Makruh. Apalagi duren kalau difermentasi. Itu bisa keluar itu alkoholnya diminum jadi haram. Paham maksud saya? Paham? Nah, itu makanan contoh. Sekarang itu sudah jadi khomer. Kalau di Jepang sake. Kalau China siapa? Anju. Apa? Anjiu. Paham? Lah sekarang yang haram ini kok kemudian dijadikan bumbu penyedap makanan. Tuh Japanese food hati-hati loh itu. Itu dicampur dengan sake misalnya. Chinese food anjiu misalnya. Bahkan ada pakai minyak babi misalnya begitu. Paham ini? Paham ini? Lah, kan nggak apa-apa Ustadz, itu kan sudah jadi halal nggak mabuk. Bukan perkara kamu itu mabuk atau enggak. Loh kalau minum anggur, minum khamr, setetes saja, seteguk nggak mabuk. Kemudian dosa. Dosa nggak? Mau banyak, mau sedikit dosa. Datang setan menggoda. Nanggung bro. Pakai sisan loh. Sama-sama dosa nih. Yang penting nggak dua-duanya. Ini ini kan maaf ini bagi Anda yang suka makanan Japanese food, Korean food nih karena kakek nonton popcorn itu. Oh, ini Korean food, ya apa Chinese food. Nah, kalau dia ada tulisan halalnya nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi kalau dia ini ragu, jatuhnya syubhat. Paham ini? Apalagi tidak ada logo halalnya, dia pakai maaf tambahan minyak babi, apa pakai sake, ada pakai encu dan seterusnya. Itu jadi haram masakan halal itu. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30-an ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu mencampurkan yang hak dan yang batil. Haram hukumnya. Coba dibuka dicek. Surah Al-Baqarah ayat 30-an itu. Maaf, ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Tak boleh. Paham Ibu? Bu paham? Bu paham ya? Baik. Nah, sekarang kita bicara binatang ternak. Sudah? Tadi makanan jelas, minuman udah jelas-jelas ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang nyuwun sewu ada orang yang jual bakmi Jowo di Semarang ini itu dicampur pakai minyak babi. Paham hati-hati itu? Dah itu. Hati-hati. Mending memang sekalian aja dia tulis jual babi. Masih mending kita jadinya nggak ke sono. Untuk misal daerah pecinan itu terserah dia. Apalagi di Solo kan banyak ya. Di Solo tuh saya tuh daging babi apa babi dicerca babi. Ya memang daerah pecinanan ini mau gimana lagi? Daerah memang lingkungan mereka ya kita gak usah rame-rame lah. Itu haknya mereka di negara ini soalnya itu ada aturannya, paham? Ya, jangan sampai ribut gara-gara masalah ini. Paham? Biarlah nanti pemerintah yang menyelesaikan masalah ini. Ini jihad kita tutup rumah makan gitu. Astagfirullahaladzim. Gak kayak gitu jamaah. Paham? Apa kekuatan ini jihad menutup rumah makan jual haram? Jangan begitu.
Jaga nih kerukunan umat beragama, bangsa dan bernegara di negeri ini. Paham jamaah? Tunjukkan elegan kaum muslimin. Yang mayoritas itu yang ngayomi. Paham? Ngayomi, paham G? Bagaimana mereka akan tertarik dengan Islam kalau covernya kita model kayak gitu? Paham ini? Attitude kita tunjukkan. Nanti mereka akan malu sendiri sama kita. Amin Allahumma amin. Semoga mereka diberi hidayah. Cuatos-atos. Walah. Kon ngangkat mata 1 jam ngaji jarak kuat. 1,5 jam ngomong jihad-jihad. Kas injek si kelewe langsung nangis. Jangan ngomong jihad. Ngaji 1,5 jam aja sudah tambah ngeleh aku dulu itu. Paham ini? Bu masih di sini, Bu? Nggak usah atos-atos. Dari sudahlah kalau ada kaum warga negara Indonesia yang model kayak gitu, ya sudah kita doakan ya Allah berilah mereka hidayah. Kan begitu kan? Enak nggak? Paham nggak? Masih di sini? Taib. Nah, sekarang binatang ternak. Jelas dalam Islam, binatang-binatang ternak itu, binatang-binatang Allah hewan darat ini, ada yang halal, ada yang haram. Paham ya? Kita masuk misalnya tadi, kalau makanan minuman bersumber dari apa tadi? Buah-buahan ya. Buah-buahan atau sayur-sayuran. Contohnya. Sekarang misalnya hewan. Hewan, kita berbicara hewan darat. Ada lagi nanti hewan air atau hewan air ini halal semua loh ibu-ibu. Nanti akan saya jelaskan. Hewan darat dan hewan air. Hewan udara ada nggak? Burung niku saya mau cek. Burung niku hewan darat nopo hewan langit? Mana ada hewan langit? Itu hewan darat nggak? Kan nangkringnya di pohon lah pohon itu darat nopo? Nah iya, jadi hewan itu hanya hewan darat dan air. Semua hewan air itu halal. Kecuali ada beberapa hewan darat yang haram. Paham ini? Berarti semua hewan darat halal. Kecuali misalkan yang yang diharamkan. Misalkan jelas dalam Al-Quran nanti ada satu babi khinzir. Yang kedua apa? Kodok. Langsung kodok. Sik to bu. Sabar, nanti kodok akan saya jelaskan. Tambah lucu ya ibu-ibunya ya. Ya Allah ngeleh aku. Yang kedua, Ose tobu ose. Oh, ustadnya urung. Bani kenapa Mbak? Ini usah ngelirik-ngelirik, tenang aja. Binatang buas. Binatang buas itu dalam hukum fikih itu pokoknya nanti ini nggak perlu saya jelaskan dalilnya ada dalam kitab Bulughul Maram, kitab-kitab fikih. Binatang buas itu ciri-cirinya punya taring sama kuku. Paham ini? Punya taring sama kuku. Kalau babi jelas, binatang buas punya taring sama kuku. Anjing punya nggak? Oh nggak punya sih Mbak. Oh, punya. Punya. Punya taring, punya kuku. Halal apa haram? Kucing. Wah, buang nggak tenan mangan kucing. Astagfirullahaladzim. Lah tuh, tekek weh. Tekek itu jenis cicak yang disunahkan dibunuh. Dan dia punya taring sama punya kuku. Haram. Sepakat ittifaq indal ulama. Sepakat di sisi ulama semuanya, jumhur, semua binatang buas itu haram untuk dimakan. Paham ini? Ular, apa meneh? Apa namanya, kelelawar, biawak, kecuali nanti biawaknya dopnya di tanah. Ada lagi yang dikecualikan. Dop atau biawaknya tanah padang pasir. Itu dalam kitab Bulughul Maram dibahas itu. Dop itu biawak padang pasir yang makannya hanya buah-buahan atau sayur-sayuran. Paham jemaah? Kecuali itu ya, semua binatang buas haram. Yang ketiga, ada hewan darat yang susah kita untuk mengatakan dia itu halal. Yakni seperti dalam binatang darat loh ya. Kalau unggas, semua unggas itu halal loh.
Unggas itu apa? Ayam, ayam pitik itu yo. Ayam, burung, burung termasuk unggas ya? Burung apa meneh? Bebek, entok ya bebek tuh. Itu jenis bebek enggak itu? Bahasa Arab enggak ada entok itu enggak ada. Ya pitik dewe, bebek dewe, jenenge meneh. Burung ya dewe. Paham ya? Ustaz burung Garuda halal loh itu jenis unggas kok. Paham ya? Ada yang susah untuk dihalalkan. Tadi ibu udah sebut tuh difdaun. Difdaun itu adalah kodok atau kata. Ya, paham? Sekarang saya mau nanya, kata atau kodok itu sebenarnya cenderung hidupnya di darat apa di air? Tuh kan khilafiyah toh. Air, darat, air, darat. Endi sing endi? Binatang dua alam. Kalau madhab Syafi'i, kata atau kodok dijadikan, dikategorikan binatang dua alam. Itu madhabnya Syafi'i. It's okay lah kita muliakan. Tapi cenderung ini tinggal di mana? Oh air, Bu. Darat. Kalau masih dia tuh cebong. Saya nggak bicara cebonge. Cebong tuh. Nah, kenapa madhab Syafi'i mengatakan dia binatang dua alam? Karena memang dia, maaf itu bertelur, bertelur kan ya? Menetas dan dia berkembangnya begitu dari air. Maka madhab Syafi'i oke okay juga gitu mengatakan ini apa? Binatang dua alam. Sekarang nyatanya dia sudah jadi kodok, Bu. Tinggalnya di air apa di darat? Darat. Maka syarat binatang darat atau hewan darat itu boleh halal dimakan ketika disembelih atas nama Allah. Ya, jadi halal ini termasuk hewan darat yang dia nanti perlakuannya disembelih atas nama Allah. Lah, kodo atau kata punya leher enggak? Lah, kuis yang angel menghalalkannya. Nyembelihnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada itu lehernya enggak ada. Maka kalau kita pakai madhabnya selain Syafi'i, kita kategorikan aja lah kata ini hewan darat. Gimana nyembelihnya orang nggak punya leher? Maka haram dia untuk dimakan. Paham ini? Ada lagi haram. Yang haram, kata ini haram berarti dimakan. Suike ya. Mau seenak apapun haram untuk dimakan. Apalagi pakai madhab Syafi'i, binatang dua alam. Nah, ada lagi nih sebelum saya masuk nomor 4. Kepiting. Termasuk air, hewan air atau hewan darat? Hah? Air. Maka yang mengatakan, ini bahasa Jawa ini macam-macam ya. Ranjungan, kepiting, op, ranjungan. Di dalam bahasa Indonesia itu namanya kepiting semuanya. Nek Jawa ini memang luar biasa. Ranjungan dewe, kepiting dewe, sing di salokan itu apa namanya? Yuyu dewe. Astagfirullahaladzim. Enggak ada bahasa artinya yuyu. Itu semua jenis apa? Ya kepiting. Ya Allah ya Karim. Kita bicara kepiting secara umum. Sehingga kadang-kadang ada orang membedakan kalau ranjungan tadi ya. Itu laut. Enggak apa-apa. Lalu yuyu. Kepiting apa? Maksudnya kepiting wong Jawa apa kepiting? Air tawar. Ranjungan air yuyu. Iya kan air tawar. Karena diselokan dibilang yuyu, cili-cili. Ya Allah, Bu, itu hewan apa, Bu? Halal buatan? Halal. Itu loh. Paham, Ibu? Berarti kalau kita bicara, tadi kan hewan darat dulu ya. Semua hewan air, mau itu paus, mau itu ikan hiu, yo halal. Tapi siapa yang mau mangan? Jangan mau nangkep paus, ikan hiu. Dipangan sih malah. Paham ya? Kecuali hiu yang kecil-kecil, siripnya tuh larang nih gue. Apalagi kan salmonnya, Masya Allah. Tambah ngeleh aku. Yang keempat, binatang haram itu semua binatang darat yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Menyebut
asma Allah dan yang diperuntukkan untuk sesaji dan yang diperuntukkan untuk sesaji atau berhala. Nggak boleh itu. Jadi hukumnya haram. Semua binatang darat yang disembelih, maksud binatang ternak tadi itu loh Bu ya, yang disembelih tidak menyebut asma Allah dan yang diperuntukkan sesaji untuk sesaji atau berhala. Nah, misalnya dulu nyembelih kambing untuk Lata dan Uzza serta Manat. Halal apa haram? Haram itu. Misalnya nyun sewu kepala kebu disembelih, dilarungi untuk Nyi Roro Kidul misalnya gitu. Nah, itu halal apa haram? Dagingnya udah dipangan itu. Itu berarti termasuk binatang yang haram. Ini berarti masuk ranahnya akidah kalau ini. Nah kata demo, walaupun enak Ustaz, suikanya Purwodadi gitu, Allah haram. Paham ini? Bu, rica-rica itu jenis masakan apa? Jenis masakan ya. Berarti kalau rica-rica ayam boleh ya. Ya nggak boleh rica-rica kiri, lebih kayak itu. Rica-rica suike itu rica-rica kodok itu ento ya. Karena Mbak Ani sudah pakai ini berarti menunjukkan Solodin kon mulih. Apa meneh ono sing liatin jam ini lagi menunjukkan harus selesai gitu nggih. Ini dulu ya jemaah. Afwan Ustadz, ada yang bertanya. Ya, saya Jabri. belum tutup hadza Oh. wallahu taala alam. 5 menit ya, silakan. Oke. Nih. Bu Ani tolong ditanyakan gimana hukumnya kalau menyewakan tempat untuk bank, di situ ada pinjaman yang berbunga. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Amin, amin wa iyyakum. Semoga yang bertanya diberi keberkahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin Allah amin. Ibu mau jawaban yang paling ideal? Jawaban paling ideal ya. Ada dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi nggak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi artinya kalau bisa disewa yang lain, kenapa tidak? Paham? Karena itu berarti tolong menolong dalam kemaksiatan. Diusahakan sedapat mungkin, kalau bisa tidak. Udah terlanjur Ustaz ya sudahlah, kan dulu nggak tahu. Besok cari yang lain. Paham ini? Ustaz ini bukan harta saya, harta orang tua mau ya sudah itu orang tua. Karena nggak tahu semoga dimaafkan. Paham ya Mbak? Ini ya, jadi memang hati-hati kalau kita punya ruko, punya lahan, jangan membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah atau menzolimi saudara kita. Nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Ada lagi? Sudah Ustaz. Cukup ya? Sudah. Saya rasa cukup karena Mbak Ani sudah kasih kode, udah kelamaan ini. Ini saya kasih bonus setengah jam loh nih ya. Setengah 10 sampai jajan 1,5 jam melek kabeh. Wonge teko. Toko. Saya melek berarti. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan lanjutkan besok lagi perkara syubhat dan menunjukkan lagi hadis-hadisnya ya insya Allah taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.